Aum Swastiastu Semeton, saya mau bercerita tentang perjalanan roh setelah kematiannya menurut sabta petalanya dan disaksikan dengan pembuktiannya lewat ayah-ayahannya di sabta petala, alam bawah sadar, dan matriknya alam semesta. Di sini kita semua sedang ngayah berdasarkan keikhlasannya untuk membangkitkan landasan 11 tingkatan atmanya dari neraka loka menuju ke sabta petala untuk mencapai dasar bumi menuju siwaloka, menunggalnya Atman dengan Brahman. Di dalam matriknya alam semesta, dikatakan para dewa tidak bisa moksa, hanya manusialah yang bisa memoksahkan para dewa dari perbuatan manusianya, karena Tuhan menciptakan manusia yaitu Brahman, Atman, Akyang, percikan Atman inilah yang berada di tubuh manusia. Karena manusia diselimuti oleh Sabta Timira, Atman dibagi dua, Jiwatman yang berada di tubuh manusia, di buwana aliknya, dan Paratma Atma yang berada di alam semestanya, yaitu buwana agung, kalau Paratma Atma itu dewa yang mantuk mepuayangannya manusia. Di saat manusia dilindungi oleh Tuhannya, disinilah menyatu Paratma Atma dengan Jiwatmannya manusia. Sering disebut dalam kesehariannya yaitu, alam mengikuti perbuatan manusia, bukan manusia mengikuti perbuatan alam. Maka baik buruknya bumi ini semua disebabkan oleh manusia. Di saat kematiannya manusia, setelah diabin, dilapati, memukur, dan ngelinggihin di merajannya rong telu, setelah ngenten linggih, menunggalnya Jiwatman dan Paratma Atma, menadi Atman. Selama 38 tahun harus sudah ngujur menuju Saptaloka, pedharman kawitannya. Sering dikatakan jangan sampai tidak ngenten linggih di merajannya lebih dari 30 tahun, agar manusianya memiliki dewa. Kalau tidak pernah ngenten linggih lebih dari 38 tahun Jiwatman dan Paratma Atma tidak bisa menunggal, menadi Atman, buta kalalah yang disembah manusianya. Itulah hukum tarik-menarik, menurut fisika kuantumnya, bumi dan manusia keterhubungan, manusia elektromagnetik, alam semesta adalah geomagnetik, saling terhubung, maka dengan menunggalnya Jiwatman dengan Paratma Atma baru memiliki keselamatan manusia dan bumi. Setelah roh Jiwatman menunggal dengan Paratma Atma yaitu dewa yang mantuk mepuayangan, baru nyujur ke Saptaloka melinggiring kawitannya. Pedharmanya, itulah Atman, baru nyujur ke Sabta Petala ke dasar bumi ke Siwaloka, Atman menunggal dengan Brahman. Di saat turunnya dari surga langit, setelah Betara kawitan menurunkan keturunan, dari Kelakat, turun ke Kekelewaran, turun ke Wareng, turun ke Bungkar, turun ke Canggah, turun ke Krepek, turun ke Kelambiung, turun ke Kelap, turun ke Buyut, turun ke Kumpi, turun ke Pekat. Sekarang turun ke Semeton yang mendengar cerita alam semesta ini, karena Semeton ini adalah bagian dari alam semesta, bagian dari Atman. Apapun yang ada di alam semesta ini, itulah yang ada di tubuhnya manusia, maka manusia memegang peranan menyeimbanginya, purbuwaswahnya, iswahnya. Di dalam perjalanannya dewa yang mantuk mepewayangannya manusia, Vyuju Siwaloka, disinilah melewati neraka loka terlebih dahulu, sebab Siwaloka itu berada di dasar bumi, berada di langit yang paling bawah, dengan melewati Pancamahabhuta, menuju ke Sabta Petala. Manusia yang masih hiduplah yang memegang peranannya, menghantarkan dewa yang mantuk mepuayangannya, menunggal dengan Brahman, lewat perbuatannya di bumi, apabila manusia bisa menghantarkan dewanya di saat masih hidup. Begitu kematian kelak, tidak diaben pun bisa kembali ke swarga loka. Apabila manusia tidak menjalani swardamaning hidup, tidak tahu apa tujuannya hidup, untuk apa dia hidup. Kalau itu mereka tidak mengerti dan tidak berbuat, melakukan penyimbangannya, dan tidak membayar hutang kutukan kelahirannya, akan terus dilahirkan berulang-ulang. Di saat masih hiduplah manusia baru bisa memoksahkan dewanya, apabila perbuatannya buruk, dewanya akan tersesat di 11 tingkatan atmanya, neraka loka yaitu, nep-nep namo-namo, teriat, samar, buta, dan kala, apabila dewanya tersesat di nep-nep namo-namo, manusia akan sakit keras. Apabila dewanya manusia tersesat di teriat atau wang samar, manusia akan murah rejeki di bidang perdagangan di pasar.
Apabila dewanya manusia tersesat di buta kala, manusianya bisa kesurupan untuk nunas penyupatan di Idi Betari Durga, maka ngayahnya bisa jadi balian. Maka kalau sudah kesurupan atau ngayah menjadi balian, jangan dibiarkan dewanya lama berada di tingkatan pancamaha butanya. Perlu melakukan penyupatannya agar bisa naik tingkatan atmanya menuju ke tingkatan dewa, bahkan naik ke tingkatan Idi Betara. Di sini para dewa menuju Sapta Petala, melewati neraka loka terlebih dahulu, dari dalam kahyangan ke Tegal Penangsaran, Banjar Pesundalan, Bel Paangen-angen, baru menemukan Jatuspata Segara, Brahma Caturmuka, setelah roh dewa yang mantuk mepewayangan mepenyupat. Setelah dewa yang mantuk mepewayangannya, disupat untuk nyujur ke Sapta Petala, dari Brahma Caturmuka, turun ke dasar bumi, menuju tingkatan lapisan kerak bumi, menemukan laut anasnya alam semesta, kawah cendra di muka, airnya mayat, pasirnya tulang. Di kawah cendra di mukalah pertemuan rohnya istri dan rohnya suami, ngedetin istrinya untuk mempenebus dosa sentananya yang telah dilahirkan. Agar menemukan kebaikannya di bumi, karena dari perbuatan istri menurunkan sentana tidak dari ketulusan berbakti sama suaminya. Selama 38 tahun mempenebus perbuatan sentananya dan mempenebus dosanya terhadap suaminya, maka di kawah cendra di muka kebanyakan para roh wanita, karena para wanita titisan Sang Hyang Pencipta, semua keturunannya ditebus dosanya oleh sang istri. Apabila dosa sang suami terlalu besar terhadap keluarganya, rohnya tidak bisa turun melewati neraka loka, takkan tinggal lama menjadi nep-nep namo-namo, sasar di alam bumi, maka wanita memiliki beban besar dalam hidupnya, baik skala maupun niskala. Setelah para roh selesai mempenebus dosanya, dari kawah, melanjutkan perjalanan melewati gunung wanita, banyak wanita telanjang, numpuk seperti gunung, yang penuh dosa tidak bisa melanjutkan perjalanannya, menuju Teja, yaitu Danau Kutukan, biji sanjata. Semua airnya itu adalah sanjata. Maka banyak manusia mati kena cofit belegak-legak. Karena dewanya tersesat di Danau Kutukan, tidak dihantar oleh manusianya, disupat untuk dinaikkan menuju ke lapisan kerak bumi telu, marga 3 segara, untuk disupat disucikan menadi dewa, supaya bisa memasuki Goa Garba. Begitu manusia bisa menyeimbangi dewanya nyujur sampai ke Sapta Petala, menuju 3 naga dan Ganapati, yang disebut Padeloka, menuju Gunaloka. Di sana manusianya akan kedatangan rezeki dari segala arah. Apabila tersesat di kawah, manusia akan gerit banyak masalah. Semua yang saya ceritakan ini dari kitab leluhur buyut saya yang diketemukan di atas lautnya Karangtengah, di saat beliau menuju ke Tanjung, berhuruf mode, swarga dan neraka, hanya boleh dibaca oleh yang meraga putus. Sebelum tahun 2016 saya disuruh menyucikannya. Di atas lautnya Karangtengah, saya melakukan penyuciannya nyatur, dan mepekelam kebo, kelontar hanya 1 keropak dipikul 4 orang tidak kuat, karena frekuensinya tidak bisa seimbang dengan sastranya. Setelah itulah memori matrik menuntunnya. Maka setiap pembangunan tidak boleh megegendong, kesana kemari mencari dana dengan proposal, sentananya lah yang berbangkitkan, nya ikhlas tanpa syarat, sorga leluhurnya, dengan hasil jerih payahnya sendiri, sebab sorga itu tidak gratisan, harus dengan pengorbanannya. Apapun perbuatan untuk menyucikan jiwatman manusianya, kalau gratisan semuanya sia-sia, begitu lahir kembali akan menjadi gegendong. Disinilah umat manusia kalau gratisan banyak yang melakukan, padahal perbuatan itu harus dengan pengorbanannya, ikhlasannya tanpa syarat.